Hana Stairi. Welcome to 2021. Yay! Aku tuh bener-bener excited banget pada pagi hari ini because this is the first of 2021. So, biasanya Hana itu I have a little devotion. Aku sedikit refleksi diri biasanya di setiap akhir tahun ataupun di awal-awal tahun gitu ya. Ya, walaupun ini sudah pagi, it's okay. I just reflection of myself and asking about it's really 2020 itu benar-benar tahun yang worst buat aku gitu kan. Karena ya aku cuma mikirin aja karena 2020 itu kan tahun yang susah ya buat kita semua. Dimana di tahun COVID-19 itu mungkin ada yang apply beasiswa tapi ternyata beasiswanya nggak bisa keambil gitu kan. Terus ada juga yang mungkin kerja pelayaran dan kalian nggak bisa melakukan pelayaran gitu kan. Dan kalian kerja di entertain gitu harus stop semua and it's really menyakitkan untuk banyak orang. Apalagi buat kalian semua yang kerja di suatu tempat dan kalian harus di PHK. I know what the feeling. And ketika aku memasuki hari ini, aku cuma bertanya sih. Apakah betul 2021 akan lebih buruk daripada 2020? Tapi sebelum kita kayak menjudge gitu 2021 adalah tahun yang buruk, apakah tahun 2020 itu sepenuhnya adalah tahun yang buruk gitu ya buat kita semua? So, for me, I will share my experience di 2020 ya. Dimana di awal tahun aku expecting bahwa tahun 2020 tuh akan menjadi tahun yang keren gitu ya. Karena ya dari segi aku sendiri, pekerjaanku, dari pelayananku, banyak hal yang mulai dipercayakan dengan aku gitu kan. Dan yang itu meeting people gitu kan, itu ketemu sama orang. Apalagi itu sesuai banget dengan passionku dimana aku tuh suka ya namanya psikologi tentang mempelajari orang-orang, ketemu orang, bercengkrama dengan orang. That's really what I want in my life gitu. But bukan di tahun sih, di bulan Maret 2020 I still remember the last March on 2020. Kita benar-benar harus dirumahkan. Itu benar-benar memukul aku banget. Aku tuh orang yang gak bisa di rumah aja. Gak bisa. Dan aku cuma berpikir, aku bisa gak sih bertahan hidup cuma di rumah aja tanpa aku bisa ketemu orang untuk beberapa saat ya waktu itu. Dan bisa gak sih aku cuma di rumah aja dan aku cuma ketemu sama orang lewat sosial media. Ya di hari-hari pertama, kedua, ketiga, it's really hard for me. It's painful. Karena aku gak bisa ketemu orang. Dan satu pertanyaanku yang aku benar-benar tanya dalam hidupku gitu. Bisa gak ya aku tuh konseling orang lewat social media. Karena setahu aku ya yang namanya ya belajar tentang manusia itu ya harus ketemu orang gitu kan. Kalau lewat internet ya itu nggak bisa gitu sepenuhnya. Walaupun kita cuma bisa belajar teori tapi kan kita tetap harus praktek. Yang lain menjadi ketakutanku adalah ketika aku nggak bisa punya teman secara real. Okay, I will tell you that I really hate to have friends just lewat sosial media. Aku nggak bisa. I cannot be. Karena bagi aku ya sosial media itu cuman sekedar kita make appointment gitu kan, cuma bikin perjanjian tapi nggak bisa untuk kita
make kita punya relationship with others gitu. Walaupun ya aku juga punya sosial media, cuman aku nggak terlalu kayak interest banget di situ. Karena buat aku yang paling penting adalah dunia nyata. Dan di satu sisi yang lain adalah ya gimana aku bisa bertumbuh ya di tengah-tengah COVID-19 ini. Aku ngerasa imanku tuh bener-bener drop banget gitu kan. Aku sudah kayak di awal itu aku udah mikirin kayak ya ampun, gimana aku bisa komsel, gimana bisa aku ketemu orang, gimana aku bisa prepare myself, ngembangin diri aku juga gitu kan untuk passion aku. Rasanya semuanya tuh nggak bisa. Tapi teman-teman, di hari kemarin, the last of 2020, aku menyadari bahwa semua pertanyaanku itu benar-benar dijawab sama Tuhan. Ya, dari ketakutanku, dari kekhawatiranku, semuanya itu benar-benar dijawab oleh Tuhan. Aku yang kira aku nggak bisa untuk aku berhubungan dengan orang lain lewat sosial media, ternyata I got more friends, a new friends from social media, and it's really fun, you know. Aku belajar dari mereka, bahkan orang-orang yang nggak pernah aku expecting, nggak pernah aku pikirkan banget. Bener deh, aku bisa ketemu sama teman-teman yang sekolah di luar negeri, aku bisa dengerin cerita-cerita mereka, aku bisa ketemu sama orang-orang hebat, pendeta-pendeta yang keren gitu kan, romo-romo, terus lagi ya pokoknya orang-orang yang bagi aku tuh wow gitu loh. Padahal who am I, padahal siapa aku gitu kan, aku tuh bukan siapa-siapa yang layak untuk dapat itu semua. Tapi kalau aku nyadarin ternyata aku tuh udah di titik itu. Bahkan kemarin baru ya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ya, I'm meeting my virtual friends gitu kan, I meet with them. Dan ternyata ya ada virtual friends yang benar-benar friends. Mereka benar-benar baik banget sama aku, mereka benar-benar ya jamu aku banget. Ya pokoknya I really love that. Itu membuat satu pernyataanku gugur ya. Dan pernyataanku yang lain adalah tentang bagaimana kita bisa konseling lewat sosial media. Dan ternyata aku dapetin bahwa banyak banget orang yang butuh namanya penguatan konseling lewat sosial media juga. Karena yang nggak bisa kita nunggu ya 3 bulan gitu kan. Aku dulu berpikir bahwa COVID ini cuma dari Maret, April, Mei, Juni ya. Setelah itu bakal fine-fine aja, tapi ternyata enggak gitu. And I really bersyukur banget karena Tuhan udah ngajarin aku untuk aku bisa stand di segala kondisi, untuk aku bisa memanfaatkan segala kondisi dengan segala apa yang ada, untuk aku bisa ya mengembangkan passionku, bahkan lebih daripada yang aku duga, teman-teman. So semua itu nggak bener. Bahwa aku berpikir tahun 2020 adalah tahun yang paling buruk. No. Ternyata tahun 2020 itu adalah tahun yang paling indah. Tahun dimana aku bisa belajar banyak hal. Tahun dimana aku bisa ngaca bahwa siapa diriku. Tahun dimana aku menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. No, I'm not. Dan aku bersyukur buat hal itu, teman-teman. Dan aku juga bersyukur untuk Hanes Diary yang sampai pada hari ini ya banyak orang yang terberkati lewat Hanes Diary ini. Walaupun aku tahu aku pernah salah di awal-awal tahun.
I'm so sorry with everything. And buat Hanas Dairi ini tahun ini aku bener-bener mau lebih baik lagi untuk kalian juga. Aku nggak mau cuma ngejar followers, aku nggak mau untuk ngejar subscriber. I don't care about subscriber, I don't care. If you want to subscribe, just subscribe, but please, tapi jangan karena paksaan. Aku nggak mau bener-bener karena kalian terpaksa. Aku cuma pengen kalian subscribe Hanas Dairi karena kalian mau untuk sama-sama bercerita tentang kehidupan. Ya, kita sama, kita manusia. Aku bukan artis yang sempurna, aku juga punya banyak kekurangan. Dan aku nggak mau aku dipandang orang yang sempurna, enggak. Please. Ya. I know, aku bukan orang yang pintar untuk berkata-kata. But God know my heart. Untuk apa aku capek-capek bikin Hanas Dairi ini? Aku nggak kejar AdSense. Kalau misalnya pun ada, puji Tuhan, tapi aku nggak kejar itu. I just want to helping people with my stories. So, the last word for me from the 1st January of 2020. Thank you to be my partner. Thank you banget buat kalian yang masih nonton Hanas Dairi. Thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe. Maafin aku kalau misalnya ada perkataan-perkataanku yang nggak menyenangkan untuk kalian. I will keep my best.